Selamat pagi sahabat, bertemu lagi bersama saya Putri Darmayanti. Saat ini saya sedang berada di Gedung Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan sidang pengujian material pasal 43L ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait tindak pidana terorisme. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Jawab dapat diuraikan sebagai berikut. Saat ini rekan kami Arif Rahman Hadi sudah berada di dalam dan bersama dengan kuasa hukum pemohon, dan di dalam juga rekan kami sudah melakukan perbincangan. Dan seperti apa perbincangannya, mari kita simak cuplikan berikut ini. Baik, sahabat semua, saat ini kita sudah berada di ruang sidang ya, di luar ruang sidang Mahkamah Konstitusi terkait tentang sidang judicial review untuk pasal 43L dari UU Nomor 5 Tahun 2018. Saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Sekar yang merupakan kuasa hukum dari para korban, dan kita langsung tanyakan, Mbak, tadi gimana sih jalannya persidangan dengan para majelis hakim? Hari ini persidangan berjalan lancar dan senang sekali karena hari ini pihak pemerintah hadir, Presiden hadir diwakili oleh wakilnya, dan juga ada teman-teman dari LPSK, BNPT juga, dan juga kami menghadirkan 2 ahli hari ini. Baik, dihadirkan 2 ahli. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari jalannya proses ini, Mbak, apa sih sebenarnya urgensitas dari judicial review terhadap pasal 43L, terutama ya pasal 43L yang ayat 4 kalau tidak salah. Gimana, Mbak? Jadi ada hak konstitusional yang terlanggar selama ini dari para korban, di mana mereka dibatasi, kemudian tidak bisa mendapatkan akses kompensasi gitu ya, di mana ini sebenarnya adalah kewajiban negara. Nah, sebenarnya apa yang kemudian kita usahakan bersama hari ini, perjuangan menuju sana supaya seluruh korban bisa mendapatkan hak konstitusionalnya, yakni kompensasi yang sebenarnya itu sudah dijanjikan negara dalam peraturan perundang-undangnya. Baik. Nah, tadi Mbak Sekar juga sampaikan bahwa ada para korban. Berarti seberapa banyak orang-orang atau korban atau saksi yang sebenarnya belum terjangkau oleh kompensasi yang harusnya disediakan oleh negara, Mbak Sekar? Sebenarnya lumayan banyak ya angkanya. Saya kurang jelas berapa jumlahnya, tapi cukup banyak. Dan sebenarnya ini yang selama ini kita luput gitu ya, dimana sistem dari negara selama ini kan memaksa gitu ya para korban untuk aktif mendapatkan haknya. Nah, sayangnya nggak semua korban kemudian punya kemampuan untuk kemudian aktif. Kemudian negara ada membatasi gitu ya, yang kemudian membatasi hak konstitusional kami sebut dengan tenggat waktu. Nah, dalam cerita ini korban yang namanya saja udah korban gitu ya, pasti mereka punya banyak sekali kendala, mereka masih harus dibatasi lagi dengan waktu. Dalam cerita ini belum lagi ada banyak cerita bahwa COVID dan lain sebagainya, maka posisi korban ini semakin rentan. Nah, harapannya para korban lain yang sebenarnya hari ini kita masih coba untuk mengumpulkan dan asesmen lagi lebih banyak gitu ya, bisa kemudian datanya nanti kita sampaikan secara tertulis kepada majelis hakim gitu, supaya majelis hakim bisa memutus perkara ini seadil-adilnya. Semoga nanti putusan dari majelis hakim ini akan berpihak kepada para korban ke depannya, Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya, sahabat semua. Kita kembali ke teman-teman yang ada di luar ruangan. Semoga nanti hakim bisa memutuskan yang terbaik bagi para korban dari kasus terorisme. Berdasarkan informasi yang kami terima, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret tahun 2024, dan pada sidang tersebut LPSK akan memberikan keterangan. Demikian informasi ini kami laporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi, dan harapannya ke depan semoga majelis hakim dapat memberikan keadilan bagi saksi dan korban tindak pidana terorisme. Saya Putri Darmayanti mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sekian kabar SSK hari ini, sampai jumpa.